lakukan dan kita bisa memaksimalkan pemberian amalan ini seperti yang diberitakan Ustaz Budi tadi malam. Banyak kelebihan utama di bulan Ramadan ini bagi hari-hari biasanya dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Lalu salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan syafaatnya akan menolong kita pada hari di mana tidak ada yang bisa memberi pertolongan. Untuk hari ini saya mau membawakan tema tentang apa yang biasanya saya jalani hari-hari. Saya sehari-hari bekerja sebagai desainer di sosmed, di toko online shop tempat saya dan usaha kami. Sebenarnya hari-hari kami dengan berhubungan dengan sosmed dan AI. Namun ada keprihatinan yang kita perlu saya perhatikan untuk beberapa belakangan ini adalah dari sosmed ini efeknya maraknya aksi kekerasan, bullying dan juga bunuh diri pada anak muda. Gak cuma anak muda, sekarang kemarin berita terakhir ada sekeluarga yang terjun dari lantai 20 masalah. Saya pikir sosmed itu juga alat yang netral seperti pisau, tergantung orang yang menggunakannya. Pada beberapa kasus kemudian jadinya ketika sosmed dijadikan referensi yang tidak baik, ya kemudian efeknya banyak terjadi bullying, kekerasan yang tidak pada tempatnya. Anak-anak mukulin temannya, ada yang mungkin sampai mendorong dari tingkat berapa, ada yang mendorong apa. Saya kok pikiran zaman dulu belum ada sosmed, waktu saya kecil nggak pernah kepikiran kalau membuli teman ya sampai segitunya gitu. Saya pikir itu ya dampak dari salah satu dampak negatif dari sosmed dan kecerdasan buatan itu. Memang media sosial dan kecerdasan buatan berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya saya bisa membuat tulisan sepanjang ini dengan AI seperti itu. Satu sisi mereka membantu komunikasi dan edukasi, namun mereka juga jadi platform penyebaran konten negatif seperti bullying dan lain-lain itu dan memicu perilaku berbahaya. Kemarin yang saya tangkap juga bahwa yang kasus di Sleman ada mahasiswa dimutilasi ketika diselidiki. Orangnya ditanya kenapa dapat inspirasi ya dari nonton film. Jadi konten-konten negatif itu nyata adanya bahayanya bagi kita. Islam memandang sosmed dan AI sebagai alat yang netral. Keberadaannya tergantung pada kita menggunakannya. Sosmed bisa jadi sarana dakwah, edukasi dan pengembangan diri jika digunakan dengan bijak. Namun jika digunakan dengan tidak bertanggung jawab, mereka jadi alat yang berbahaya. Maka itu Ramadan tahun ini mari kita jadikan momentum untuk memperkuat iman dan akhlak kita dan keluarga kita dengan menjalankan ibadah puasa, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak doa karena di bulan ini doa mustajab sehingga dapat jadi sarana untuk meningkatkan iman dan akhlak. Kedua, semangat Ramadan ini dapat kita jadikan momentum refleksi menggunakan sosmed, HP dengan bijak. Kita manfaatkan sosmed untuk menyebarkan konten positif dan edukatif serta menghindari konten negatif dan berbahaya. Ini berkaitan sekali dengan terus yang item selanjutnya, memperkuat kontrol dan pengawasan. Karena menghindari konten negatif dan berbahaya mungkin kita gampang menjalaninya, tapi kontrol dan pengawasan terhadap anak-anak kita itulah terutama yang perlu dilakukan. Karena anak-anak zaman sekarang mau tidak mau, salah satu syaratnya ya mereka harus pegang HP. Anak saya itu yang SD kayaknya
semua temennya hampir punya HP sendiri kecuali anak saya nih. Padahal kan konten-konten itu gampang banget, walaupun cuma diisi WhatsApp misal di HP-nya, tapi kalau temannya ngasih gambar-gambar atau postingan yang ajaib-ajaib, saya ngomongnya ajaib-ajaib itu, ya mereka bisa terpapar itunya. Makanya orang tua perlu melakukan kontrol juga dan pengawasan terhadap penggunaan sosmed dan AI ini. PR-nya mungkin belajar, karena kadang anak-anak zaman sekarang itu lebih pintar dari orang tuanya dalam menggunakan gadget. Satu yang kemarin saya sempat diskusi itu, anak-anak kan pakai gadget buat main game. Itu orang tua mungkin nganggap oh ya dia main game, tapi kemudian dari main game ini kemudian dia bisa disusupi, karena sekarang ada jenis game baru yang orang nyebutnya game slot. Ya, orang mikirnya oh ibu-ibunya membuat ini adalah game slot, tapi itu sebenarnya judi online. Dan kemudian anak gampang banget dipengaruhi, lihat konten, lihat apa namanya misal dari orang selebgram yang ngomongin bahwa ayo main game online ini, main game online ini, terus nanti upload ini, kemudian mau nggak mau terus akhirnya akan harus transfer, harus beli pulsa untuk main gamenya itu, dan kemudian makin lama efeknya berkembang. Kasusnya jadi pas ketika dia dewasa, udah terbawa kayak nakal, udah punya uang sendiri, misalnya gajian, main game slot ini biasa banget. Kemarin saya ngobrol itu sampai ada temen orang yang cerita bahwa anaknya main game slot itu ya akhirnya efeknya sampai jual tanah, karena akhirnya tagihan harus ngisi terus berkaitan erat sama pinjol. Ya akhirnya pinjol itu pinjaman online bahwa Bapak bisa ngutang hanya dengan HP, mungkin nunjukin KTP terus dia langsung bisa dapat cash banyak. Mungkin ketika game itu dia nggak kerasa pokoknya butuh duit cepat buat untuk main game lagi, tapi lewat pinjol udah selesai masalah. Padahal bisa nggak masalah, karena dengan pinjol pun sistemnya sama, nanti ada kalau yang uang tagih debt collector, akhirnya tetap tidak ada debt collector, akhirnya dia tetap kena tagihannya, dan akhirnya orang tuanya yang kena. Akhirnya orang tuanya harus jual rumah, jual tanah, segala macam untuk itu. Tapi anaknya nggak sadar ada mereka tetap main game. Kalau menurut saya itu baliknya dari awalnya dari main game itu. Gitu. Alhamdulillah anak saya udah pernah saya ajarin main game banyak. Paling kalau nonton video-video itu. Nah, memperkuat kontrol ini juga perlu menjalin komunikasi yang terbuka. Bagaimana kontrol dan pengawasan yang baik? Orang tua dan pendidik perlu menjalin komunikasi yang terbuka dengan anak muda sekarang untuk memahami permasalahan mereka dan memberikan solusi yang tepat. Dari bawahnya memahami permasalahan mereka itu karena anak-anak muda zaman sekarang ada yang mulai namanya generasi stroberi. Generasi stroberi itu kelihatan stroberi cantik, bagus, tapi ringkih. Kalau dibekam terlalu keras jadi hancur. Seperti itulah makanya ada yang ngomongin bahwa mereka gampang bully, gampang bunuh diri karena kayaknya secara terlalu lemah, dan itu butuh komunikasi yang berbeda. Saya ingat dulu Ustaz Fatur itu sebagai dosen ngomongin kalau zaman dulu kita mau asistensi skripsi harus janjian sama dosennya gini, kalau dosennya nggak bisa kita harus menyesuaikan. Sekarang gimana, kebalik kata beliau, kita yang datangin mahasiswa tanya, Pak saya mau asistensi jam segini, Bapak bisa nggak? Bapak harus bisa ya. Jadi kebalik pola komunikasinya. Walau bisa. Tapi kira-kira seperti itu lah. Itu perlu cara komunikasi yang mungkin sedikit berbeda bagi kita yang kalau kita disebutnya Gen X, dan mungkin kalau bapak lebih lagi perlu cara komunikasi yang berbeda. Mari kita sama-sama membangun lingkungan digital yang sehat dan aman bagi anak muda dengan menggunakan sosmed dengan bijak serta memperkuat iman dan akhlak. Semoga kita dapat melindungi keluarga kita dari maraknya aksi kekerasan, bullying, dan bunuh diri. Mengutip Quran mungkin sampaikan dengan satu ayat, ya ayyuhallazina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya teruskan terjemahannya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya pada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Ya, kiranya itu sosmed AI bisa kepake banyak. Saya pakai AI ini buat bikin ceramah dalam waktu berapa menit, kasih input sedikit ke komputer bisa keluar tulisan sepanjang ini. Tapi sosmed juga bisa jadi pisau yang bunuh anak-anak kita. Mari kita tutup sama-sama, tutup pagi ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.